Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau musibah menimpa kepada aku akan tengok daripada 4 aspek. Kalau musibah tidak mengganggu keimanan aku anggap musibah itu kecil. Apapun musibahnya, tapi jangan sampai mengeluarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui musibah. Bukankah beberapa kejadian yang berlaku daripada musibah yang menimpa menyebabkan seseorang mengambil langkah senggat dengan melakukan bunuh diri atau seumpamanya, maka ini adalah satu musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa kepada orang tersebut. Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemungkinannya turunnya musibah dalam bentuk hukuman dari Allah kepada satu penduduk, di mana di tengah-tengah penduduk itu ada orang-orang saleh, ada orang-orang yang ahli ibadah. Mungkinkah hukuman itu datang kepada satu negeri di mana negeri itu ada orang-orang baik, ada orang-orang beribadah? Adakah memungkinkan perkara itu terjadi? Menukil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu, takutlah kamu akan satu fitnah, dugaan, musibah dalam bentuk hukuman yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim sahaja, tapi yang tak zalim pun kena, yang baik pun juga kena dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertanya kepada Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun, wahai Rasulullah, adakah kita ini boleh dibinasakan oleh Allah sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh, ada orang-orang baik, ada orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah, ada orang-orang yang masih berbuat ketaatan, berbuat kebaikan? Adakah mungkin diturunkan musibah? Siti Aisyah berbicara tentang 2 perkara. Soalannya itu mengandungi 2 perkara. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang saleh ini boleh menjadi sebab tertolaknya bala. Pada masa yang sama, maksiat ini dan keberadaan orang-orang bermaksiat boleh menjadi sebab turunnya musibah. Jadi antara keberadaan orang saleh yang berbuat taat yang menjadi sebab tertolaknya musibah, dan keberadaan maksiat yang boleh menjadi sebab turunnya musibah dalam bentuk hukuman. Siti Aisyah bertanya tentang 2 ini. Bolehkah turun bala? Bolehkah turun hukuman dari Allah sementara orang masih berbuat taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Baginda menjawab, idza kathural khabath, kalau maksiat melebihi kebaikan dan ketaatan, yakni yang lebih menyeluruh itu adalah maksiatnya, ya musibah dalam bentuk hukuman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bila mana orang-orang yang taat diam dan tidak memaklumkan, menegur kepada maksiat yang berlaku, maka ianya juga boleh menjadi sebab turunnya musibah dalam bentuk hukuman. Di dalam riwayat dinyatakan bahwasanya malaikat datang ingin menurunkan azab. Lalu ada seorang yang sedang beribadah di atas gunung, mengabdikan diri kepada Allah. Malaikat kembali kepada Allah, ya Allah, aku nak turunkan azab seperti mana diperintah, namun ada hamba-Mu si fulan yang sedang beribadah di situ. Ini malaikat nak turunkan bala, nak turunkan hukuman, melihat ada orang beribadah, patah balik tanya dulu. Sebab melihat adanya orang-orang yang baik ini menjadi sebab utama tertolaknya musibah, tertolaknya hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menjawab,
bihi ibda, mulakan musibah itu turun kepada yang beribadah tu sebelum yang lainnya. Apa sebabnya? Yang beribadah tu nampak benda mungkar tapi dia diam. Yang beribadah tu nampak kemaksiatan tidak menegur. Bukankah demikian yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Dilaknat oleh Allah Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa. Apa sebabnya dilaknat oleh Allah? Sebab mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dilakukan. Fabihi ibda, mulakan musibah itu kena kepada orang yang beribadah itu disebabkan oleh kerana tidak menegur kemungkaran yang berlaku, tidak mencegah kemungkaran yang berlaku, sementara diperintahkan untuk kita mencegah kemungkaran, karena kemungkaran boleh menjadi sebab turunnya bala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita dapat memahami bahwasanya terkadang musibah itu turun disebabkan kerenah dan perbuatan manusia di atas muka bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada umat ini, tidak ada musibah dalam bentuk hukuman yang membinasakan seluruh manusia seperti mana pernah berlaku musibah dalam bentuk hukuman kepada umat-umat yang terdahulu, seperti mana berlaku kepada kaum 'Ad, kepada kaum Thamud, kepada umat Nabi Nuh, di mana hukuman turun membinasakan keseluruhan daripada manusia yang hidup, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh melalui lisan Nabi Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, janganlah engkau sisakan daripada semua yang ada di atas muka bumi ini, melainkan engkau binasakan, hancurkan semuanya, karena mereka tidak melahirkan generasi demi generasi, melainkan generasi yang setelahnya menunjukkan kekufuran kepada engkau. Daripada berterusan generasi kufur, baik binasakan semua. Demikian doa Nabi Nuh, turunlah banjir, turunlah hujan daripada langit, keluarnya air daripada bumi, dan membinasakan seluruh umat Nabi Nuh kecuali yang ada di atas bahtera Nabi Nuh. Ini al-bala al-istisal, yakni hukuman yang membinasakan semua, termasuk umat Nabi Saleh, termasuk umat Nabi Hud, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan tanpa terkecuali. Namun bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menceritakan tentang azab yang turun daripada langit untuk umat-umat yang terdahulu, Nabi berdoa, Ya Allah, janganlah engkau hukum umatku dengan azab tersebut. Maka Allah menerima doa Nabi Muhammad. Ketika diceritakan tentang azab yang menelan semua umat dengan terbelahnya bumi, Nabi pun berlindung kepada Allah, janganlah engkau hukum umatku dengan hal yang sedemikian. Maka Allah menerima. Lalu kemudian ketika Allah menceritakan tentang umat-umat yang dihukum atau berlaku kepada mereka perselisihan dan perpecahan serta berpuak-puak, Nabi berdoa, Ya Allah, janganlah engkau jadikan umatku demikian. Allah menjawab, ini yang akan berlaku kepada umatmu. Musibah yang akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perselisihan dan juga perpecahan. Adapun musibah yang turun daripada langit atau daripada bumi untuk menelan semua makhluk, membinasakan semua makhluk, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan atau memperkenan permintaan Nabi Muhammad untuk tidak menghukum umatnya sedemikian.
Idzan dengan doa ini daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita penjelasan bahwasanya tiada musibah yang membinasakan seluruh umat. Namun yang ada adalah musibah yang kurang daripada itu, termasuk ada musibah wabak COVID-19. Walaupun ianya menyeluruh kepada seluruh tempat, tetapi tidak membinasakan kepada seluruh manusia. Dengan demikian, yang menjadi iktibar kepada kita adalah yang pertama, musibah itu terkadang turun daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam bentuk hukuman bila manusia derhaka, bila manusia melampaui batas di dalam melakukan kemungkaran sehingga kemungkaran lebih mewarnai berbandingkan kepada ketaatan. Oleh sebab yang demikian, di mana ada kemungkaran, bila mana diiringi dengan ketaatan sehingga ketaatan melebihi daripada kemungkaran, tempat itu adalah menjadi tempat yang diberkati. Sebaliknya, bila mana kemungkaran lebih mewarnai kepada ketaatan, mungkin terdelah tempat tersebut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hukuman yang dalam bentuk diambil nikmat tersebut atau diberi istidraj sehingga makin merajalela melakukan kemungkaran, dan bila mana tiba hukuman akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami idza aradna an nuhlika, kalau kami menginginkan untuk membinasakan satu negeri, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, orang-orang yang lalai, orang-orang yang melampaui akan melakukan kerosakan dan kefasikan, fadammarnaha tadmira, dan kami akan hancurkan sehancur-hancurnya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah musibah yang ianya adalah sebagai satu dugaan untuk menguji keimanan, dan ini adalah satu peluang bagi seseorang untuk meraih darjat melalui musibah, supaya seseorang tidak melihat aspek negatifnya kepada musibah, tidak melihat sikap tidak sukanya kepada musibah, lebih daripada melihat ianya adalah satu tangga untuk meningkatkan kualiti iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui musibah. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan wahai Rasulullah Muhammad, tidak ada perkara yang menimpa daripada musibah kepada kami melainkan dicatatkan kebaikannya untuk kami, dialah Tuhan kami. Dalam ayat ini, ma kataballahu lana, apa yang dicatat kebaikannya untuk kami. Kebaikan apa yang dicatat? Kebaikan musibah, kebaikan dugaan. Bahagian inilah yang menjadi peluang bagi orang-orang beriman kalau diduga oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya adalah menjadi peluang untuk meraih nilai keimanan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min," menghairankanlah perihal orang beriman, kullu amrihi khair, semua yang berlaku kepadanya membawa kebaikan, dan ini tidak berlaku kecuali kepada orang beriman sahaja. Idza asabahu syarra syakar fahuwa khairun lahu, wa idza asabathu dharra sabar fahuwa khairun lahu. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, yang demikian membawa kebaikan baginya. Kalau diberi musibah ia bersabar, yang demikian juga membawa kebaikan untuknya, dan ini tidak berlaku kecuali kepada orang yang beriman sahaja, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua inilah yang menjadi peluang bagi orang beriman untuk meraih kemuliaan di sisi Allah melalui musibah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalau saya diduga dengan musibah oleh Allah, saya akan tengok daripada 4 aspek. Kalau musibah menimpa kepada saya tidak mengganggu keimanan, tidak goyang iman. Apakah musibah yang mengganggu sehingga menggoyangkan iman seseorang?
di antaranya adalah musibah kekeliruan fahaman atau ideologi. Sehingga dengan kecelaruan di dalam pemahaman seseorang timbul keraguan-raguan kepada agama, timbul keraguan-raguan kepada hukum hakam Allah, timbul keraguan-raguan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah yang paling besar bila mana menimpa kepada seseorang imannya goyang, sehingga boleh menjual imannya hanya dengan masalah yang dihadapinya. Adakah itu mungkin berlaku? Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ittaqu fitnatan." Hati-hatilah kamu akan satu fitnah yang dahsyatnya. Fitnah itu kal-lailil muzlim, umpama malam yang menggelapkan. Perumpamaan diberikan oleh Nabi tentang fitnah, dugaan. Dugaan ini umpama malam yang menggelapkan. Sudahlah malam itu gelap, ditambah lagi menggelapkan. yakni dahsyatnya, samarnya itu fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yusbihul mu'minu kafiran wa yusbihu mu'mina. Orang mukmin di waktu pagi menjadi orang beriman, di waktu petang menjadi kufur, atau sebaliknya di waktu petang wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di waktu petang menjadi orang beriman, di waktu pagi menjadi orang kafir. Cepatnya masa perubahan keimanan antara pagi dan petang melalui dugaan yang diberikan. Dan ada dugaan yang boleh mencabar keimanan seseorang, dan ini adalah dugaan yang paling besar. Oleh sebab yang demikian, pelbagai macam aliran Freemason dan seumpamanya yang mengganggu generasi muda kita sehingga tercabar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meragui tentang Rasulullah SAW, mempertikai Al-Quranul Karim, kesemuanya berpunca daripada dugaan yang mengganggu iman dan akal fikiran. Dan ini adalah yang paling berbahaya. Dengan terbukanya media sosial menjadi sumber inspirasi bagi sesiapa yang ingin mendapatkan info tanpa memastikan datangnya info itu daripada siapa, tanpa ada panduan yang membimbingnya, maka terdedahlah generasi ini kepada pemikiran dan juga info-info yang keliru, lebih-lebih lagi bila mana menyebabkan terkeluarnya akidah seseorang daripada kebenaran, dan ini adalah musibah yang paling besar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau musibah menimpa kepada aku akan tengok daripada 4 aspek. Kalau musibah tidak mengganggu keimanan aku anggap musibah itu kecil. Apapun musibahnya, tapi jangan sampai mengeluarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui musibah. Bukankah beberapa kejadian yang berlaku daripada musibah yang menimpa menyebabkan seseorang mengambil langkah senggat dengan melakukan bunuh diri atau seumpamanya, maka ini adalah satu musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa kepada orang tersebut. Bila mana musibah menimpa kepada aku tidak mengganggu keimanan aku anggap musibah itu kecil, kata beliau. Yang kedua, bila mana musibah yang menimpa kepada aku ada musibah yang lebih besar, aku anggap musibah itu kecil. Kalau seseorang sakit jarinya, ada orang sakit seluruh tangannya. Kalau ada orang sakit kaki kanannya, ada orang sakit kedua-dua kakinya. Kalau ada orang sakit kedua-dua kakinya, ada orang sakit sampai kepada badannya, ke seluruh badannya. Yakni mengukur, membandingkan musibah yang dihadapi olehnya dengan musibah lain yang lebih besar, maka musibah yang menimpa kepada dirinya adalah kecil karena ada musibah yang lebih besar yang tidak kena kepadanya.
Hal ini adalah upaya untuk seseorang mengekalkan hubungannya dengan Allah dengan berbaik sangka ke atas musibah yang menimpa kepadanya dan terelak daripada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat bahwasanya dirinya ketika dihukum atau ketika diberi dugaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terselamat daripada suudzan, berburuk sangka kepada Allah, maka melihat bahwasanya musibah lain ada yang lebih besar yang tidak kena kepadanya. Kalau tidak, maka dia akan timbul rasa protes ataupun sikap tidak menerima atas dugaan yang menimpa kepadanya. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan, wa kun radin bima qaddara al-mawla wa dabbar wa la taskhat qadallah rabbil arsyil akbar. Jadilah kamu orang yang ridha kepada ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu murka dengan ketentuan tersebut, karena sifat murka itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taskhat qadallah, jangan kau murka, jangan kau tidak suka dengan ketentuan qada dan qadarnya Allah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha besar. Kata beliau mengatakan, kalau musibah menimpa kepada aku, ada musibah lain yang lebih besar. Aku anggap musibah yang menimpa kepada diriku adalah kecil. Yang ketiga, kata beliau, kalau musibah menimpa kepada aku dan aku dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sabar menyikapi musibah. Sabar ini adalah satu rezeki. Sabar ini satu pemberian. Ada kalanya orang itu sifat semula jadinya diberi sabar. Ada kalanya manusia itu meraih sabar dengan melatih diri untuk bersabar. Innamas sabru bitasabbur. Sesungguhnya sabar itu boleh didapat dengan melatih diri bersabar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap akhlak yang diajar oleh baginda Rasulullah ada kalanya ianya diberikan semula jadi kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis dinyatakan tidak ada satu pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik daripada pemberian kesabaran. Bermakna ada satu nikmat yang diberi oleh Allah kepada seseorang, namanya nikmat sabar. Ada kalanya seseorang akan mendapatkan sabar itu dengan melatih diri bersabar ketika berhadapan dengan musibah, dan bersabar itu berhadapan dengan musibah ketika musibah menimpa, masa itu dia dituntut untuk bersabar. Bukan dah berlalu 1-2 hari, 1-2 minggu baru nak bersabar. Satu hari baginda Rasulullah nampak seorang wanita di samping kubur anaknya yang meninggal dunia sedang menangis meraung-raung. Kemudian Nabi bersabda, ihtasibi, mintalah ganjaran kepada Allah dengan musibah yang menimpa kepada engkau, dan sabarlah kamu. Kata baginda Rasulullah menegur kepada seorang ibu tadi. Ibu itu mengatakan, engkau tidak rasa apa yang aku rasa. Ibu tadi tidak menyadari kalau menegur kepadanya adalah Rasulullah. Setelah berlalu beberapa waktu dan ibu tadi mengetahui kalau yang menegur adalah Rasulullah, maka ibu tadi memohon maaf kepada Rasulullah akan perbuatannya. Pada jawabannya kepada Nabi, Nabi bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu mesti ada saat musibah kali pertama menimpa. Masa itu kita adalah perlu untuk bersabar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kamu daripada sifat dusta. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada perbuatan yang fasik, dan perbuatan fasik membawa seseorang ke neraka, dan seseorang itu akan membiasakan diri berdusta sehingga dia menjadi pendusta. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wal birra yahdi ila aljannah wa la yazalu ar-rajulu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan hendaklah kamu bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan
kepada syurga, dan seseorang akan membiasakan diri berkata jujur sehingga dia menjadi seorang yang jujur. Dua hadis ini menggambarkan bahwasanya akhlak itu sendiri ada kalanya diberi oleh Allah, ada kalanya kita berusaha. Untuk menjadi seorang yang sabar, latih diri bersabar. Untuk menjadi seorang pemurah, latih diri untuk memberi. Untuk menjadi seorang yang sentiasa berbuat baik kepada kawan, kepada jiran, mulakan dengan diri sendiri untuk melakukannya. Demikian juga untuk menjadi seorang yang jujur, latih diri untuk berjujur. Dan sebaliknya pun juga, kalau orang memilih untuk menjadi seorang yang pendusta, dia akan membiasakan dirinya berdusta untuk menjadi pendusta. Kalau menjadi orang yang jahat kepada keluarganya, dia akan membiasakan diri melakukan kejahatan sehingga berbuat jahat kepada orang lain dengan mudahnya, dan sikap itu menjadi sebati kepadanya disebabkan oleh karena latihan untuk memiliki sifat tersebut.